Halo, Assalamualaikum warahmatullahi. Ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Aspahani. Kita ngobrol-ngobrol lagi tentang puisi. Saya sering berurusan dengan sebuah lembaga resmi gitu yang mereka ngurusin bahasa dan sastra. Yang beberapa kali ditanyakan soal ini puisi siapa ya, bener nggak ini puisinya Khairil atau puisinya Rendra atau puisinya Gusmus gitu. Saya dengan pengetahuan yang saya miliki, yang juga tidak seberapa, tapi bisa mendukung saya yakin bahwa oh ini bukan Khairil, saya bisa menyimpulkan begitu gitu. Ini bukan Rendra, ini bukan Gusmus gitu kan, atau bukan Tarji gitu. Sering gimana sih meyakinkan itu gitu? Kenapa orang ragu gitu? Kenapa orang banyak sekali kok sajak yang diatribusi kepada seorang penyair, tapi sebenarnya itu bukan sajaknya dia gitu. Nah, saya ingin menjelaskan itu. Satu, sekarang ini zaman internet, website, blog itu berburu klik, berburu view, berburu viewer gitu. Nah, pedomannya itu apa yang populer di mesin pencari Google. Rendra, Khairil atau Gusmus itu kata-kata yang populer, sehingga penulis-penulis konten kreator itu istilahnya gitu, menulis berdasarkan kata kunci atau diminta menulis berdasarkan kata kunci yang populer itu, pencarian yang populer itu gitu. Nah, itu bisa menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Karena dia tidak ahli di situ gitu. Mereka menulis dengan mematuhi logikanya mesin pencari, logikanya algoritma, dengan bahan-bahan yang juga dicari dengan alat yang sama. Jadi putus anunya, seperti hadis gitu. Kalau hadis kan sebelum Corona ada ratusan ribu hadis, kemudian dikritisi kan oleh ulama-ulama hadis itu gitu. Akhirnya yang sahih itu hanya ribuan gitu kan. Bagaimana cara mencarinya, memutuskan bahwa sebuah hadis itu dhaif, hasan atau hadis yang sahih gitu. Ya dilacak perawinya, periwayatnya siapa gitu. Begitu ada putus riwayatnya, maka itu dianggap hadis yang putus, atau salah satu periwayatnya misalnya cacat secara moral begitu, hadisnya dianggap lemah atau bahkan dhaif atau bahkan hadis yang palsu begitu. Nah, saya kira-kira begitu juga gitu melakukan puisi-puisi Indonesia kalau ada yang bertanya gitu. Ya Khairil misalnya, kebetulan saya menulis buku biografi Khairil dan mengumpulkan puisi-puisinya, membaca seluruh puisinya, mencari kemungkinan puisinya tidak terkumpulkan oleh Yasin yang sudah bekerja sangat baik mengumpulkan sajak-sajaknya Khairil gitu. Itu pegangannya. Jadi kalau ketika melacak riwayat hadis puisinya Khairil itu pedomannya gitu. Kalau tidak ada di situ, ya udah, gampangnya itu pasti bukan saja Khairil gitu. Atau secara sekilas kita lihat aja gaya ucapnya gitu, estetikanya gitu, beda banget, terasa banget Khairil itu punya kekuatan sendiri. Jadi begitu ada sajak-sajak yang jauh dari bahasanya Khairil, jauh dari estetikanya Khairil, ya nggak perlu ragu untuk menyatakan itu bukan Khairil gitu. Meskipun di YouTube misalnya kayak ada tugas orang-orang membaca sajak yang disebut sebagai Khairil gitu, sajaknya gitu, padahal pasti bukan gitu, karena jauh sekali dari estetikanya Khairil. Bahkan ada seorang yang bergelar master gitu di YouTube yuk, membaca sajak yang saya yakin itu bukan Khairil deh. Kadang-kadang itu jadi argumennya si penanya tadi yang saya bilang, orang dari sebuah lembaga yang mengurusi bahasa dan sastra. Tapi itu ada di YouTube, tapi itu ada di website beberapa gitu. Ya kalau berhenti di situ saja ya tadi saya bilang itu bisa menyesatkan, karena orang menulis di website, orang itu
Ya karena pertimbangannya itu, siapa yang nulis itu juga sebagai, kita anggap sebagai perawinya si puisi itu kan, periwayatnya kalau dalam hadisnya itu kan. Begitu dia tidak kompeten, ya masa kita percaya sama tulisan itu gitu kan. Nah itu yang terjadi juga ketika beberapa awal tahun ini ya atau akhir tahun lalu deh gitu, awal tahun ini lah, ada sebuah film yang dibikin berdasarkan puisi-puisi Hairil katanya gitu. Bahkan di pembukaan film itu mengutip sajak yang bukan sajak Hairil gitu. Saya sampai ngomong itu di Kompas gitu, diwawancara itu kan, bukan itu gitu. Sempat terjadi polemik kan begitu. Tapi akhirnya si kreator filmnya juga mengakui bahwa ya itu bukan sajak Hairil, dan dia ceroboh gitu, dan berjanji akan memotong bagian adegan yang ternyata dibikin berdasarkan sajak Hairil yang palsu, sajak Hairil yang bukan Hairil itu gitu. Sama kasusnya, dapat dari mana? Ini dari website ini, dari blog ini gitu. Dari blog. Nah, balik lagi logika blog itu, penulis blog itu entah nyomot dari mana gitu, terus taruh aja gitu. Pokoknya kontennya mengandung kata Hairil. Ini sajak-sajak yang terinspirasi sajaknya Hairil. Padahal bukan sajak Hairil gitu. Tapi ada kata kunci Hairil itu membuat artikel itu akan banyak ditemukan orang di pencarian ketika memakai kata Hairil gitu, mencari kata itu termasuk kata kunci pencarian yang tinggi trafiknya gitu. Kalau tidak cermat membaca, seakan-akan menyimpulkan itu sajaknya Hairil gitu. Nah itu yang terjadi. Sayang kan, membuat film mahal-mahal kemudian ternyata sajaknya palsu gitu, ya runtuh lah semua produksi film itu karena ya gimana, sajak Hairil bukan sajak Hairil. Atau lomba puisi yang konon akan diselenggarakan akan memilih sajaknya Hairil tapi bukan Hairil. Lah gimana ini, kita ini kan mengembangkan sastra gitu. Hairil aja kemudian yang diapresiasi adalah sajak yang Hairil yang buruk, jauh dari estetikanya Hairil gitu. Karena ketidaktahuan semata, karena ketidakdisiplinan untuk mencari keaslian saja penyair kita. Padahal kan nggak banyak juga penyair kita kan, kalau mau dengan pengarsipan yang baik, dengan pembacaan yang kerap, yang lebih rutin, yang lebih intens, hal-hal itu bisa dihindari gitu. Atau ya disiplin seperti hadis itu, ada dilacak aja siapa perawinya, siapa periwayatnya, siapa yang menuliskan, dia ngutip dari mana. Kalau kemudian itu terhubung kepada benar-benar sajak Hairil yang kita yakini sekarang itu memang sajak Hairil, ya berarti dia sah sebagai sajak Hairil. Kalau enggak, mendingan dibuang aja, mendingan dianggap ya sudah itu bukan sajak Hairil gitu. Lebih baik kehilangan sajak Hairil yang memang bukan sajak Hairil, daripada kita kemudian menganggap sajak bukan Hairil tapi kita anggap miliknya Hairil itu. Itu lebih berbahaya, lebih merusak. Kalau kata Hairil, mengairi kemurnian madu. Nah, itu kan kutipannya Hairil, lupa di sajak apa gitu. Oke. Itu ya, kata kuncinya adalah memang pengarsipan kita harus baik. Rendra punya sajak-sajak lengkapnya, komplit. Ada masalah dengan sajak Rendra, cek ke sana gitu. Hairil juga punya, ada keraguan terhadap suatu sajak, cek ke sana gitu. Juga penyair-penyair lain. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.